Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Islamic Center, yang juga hadir ada Pak Dr. Kiai Haji Mukhlisin Muzari bersama kita, ada juga Ketua Yayasan Bapak MSI dan juga pengawas yang juga bersama kita Pak Haji Rifai FM yang saya muliakan, tentu seluruh jajarannya, wabil khusus Pak Rektor Bapak Ahmad Dahlan MHG PhD, yang saya muliakan para wakil rektor, para dekan, kaprodi, sekretaris prodi, ketua lembaga, yang saya cintai para dosen, dan wabil khusus para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Terkhusus lagi kepada Qori'ah tadi yang luar biasa ya, walaupun prestasinya pada saat SMA tapi sekarang sudah di IAI Cirebon, berarti kita anggap prestasi di sini. Juga penari yang luar biasa ya, tapi penari tadi saya teringat dengan film KKN di Desa karena kan sudah nggak pakai topeng udah cantik banget gitu. Begitu pakai topeng kan serem tadi. Tapi juga yang tari topeng ya harus pakai topeng. Itu lagi viral ya, KKN di desa. Nah, tapi bukan dalam konteks Cirebon tentu saja. Kita sangat beruntung karena Cirebon ini salah satu wilayah yang kampusnya cukup banyak ya sekalian, dan tumbuh berkembang sangat besar. Satu-satunya yang negeri yang di bawah Kemenang hanya IAIN, ya kan? Yang insya Allah akan bertransformasi segera. Tapi meskipun di sini hanya ada satu yang negeri, tapi swastanya tidak kalah tumbuh dan berkembangnya, termasuk IAIN Cirebon. Ini menandakan wilayah Cirebon ini termasuk kota pendidikan yang menjadi destinasi para mahasiswa untuk kuliah. Biasanya wilayah-wilayah tertentu sudah kampusnya sedikit, mahasiswanya nggak banyak. Nah ini kan mahasiswa banyak banget. Berapa ribu mahasiswa? Berapa? 1.200 kan, yang penting ribuan kan? 1.200 kan ribuan kan? Kalau di bawah 1.000 kan ada kita sebut ribuan, ratusan. 1.200 itu banyak. Di kampus-kampus luar Jawa itu rata-rata di bawah 1.000. Padahal wilayahnya sangat luas, tapi animnya tidak sebesar di wilayah Cirebon yang notabene-nya padahal jaraknya dengan Jakarta hanya sekitar 3 jam. Tapi di sini mahasiswanya bersebaran di berbagai kampus yang tentu saja yang tidak kalah penting termasuk di IAIN Cirebon. Ini menandakan bahwa wilayah Cirebon ini sebagai penyangga Jakarta yang punya peran strategis sebagai destinasi pendidikan, dan karenanya menurut saya kita tidak perlu merasa inferior. Inferior itu apa? Merasa tidak confident. Tidak Pak Kapolri, tidak confident. Kalau Kapolri confident nanti rektornya lebih tidak confident lagi gitu. Kita itu harus confident. Mal farqu bainal jami'ah al-hukumiyah wa ghairiha, apa bedanya? Apa bedanya kampus negeri dan kampus swasta? Ini kan kampus yang dalam bahasa Undang-Undang 12 itu sebenarnya bukan swasta, kampus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kan pendidikan itu dalam undang-undang itu ada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lalu kita sebut negeri. Itu ada lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pertanyaannya, kira-kira antara yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah itu yang lebih otonom, yang lebih otonom? Pak Rektor langsung jawab. Kalau lebih punya otonom luas, yang bebas lepas tanpa ikatan, itu sebenarnya adalah perguruan tinggi atau pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
Pak Rektor ini mau gaji dosennya per jam mata kuliah 5 juta pun boleh. Berapa? Ada berapa dikasih Pak Rektor? Tapi tergantung dengan pembinaan saja, pembinaan saja. Itu pembinaan saja. Boleh, tapi kampus negeri nggak boleh. Ada standar maksimal. Ya, kita ini mantan pejabat semua kan, mantan dari dosen negeri semua. Nggak boleh. Ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Kampus swasta mau mengembangkan kampus yang mau berbagai model gedung, fasilitas, boleh. Pemerintah diikat hanya boleh PBN. Coba bayangkan. Standar. Jadi sesungguhnya kampus swasta itu begitu lain ceprot. Lain itu ceprot ya. Itu langsung standar PTBH, ya kan? Perguruan tinggi berbadan hukum. Itu maksudnya punya otonomi yang sangat luas. Padahal kalau negeri tahapannya itu satu, PTN satu, yang PP-nya itu semua statuta negara pemerintah. Kemudian setelah itu berproses menjadi PTN Saker BLU. Itu kalau begitu sudah mulai sedikit ada otonomi. Ada yang namanya nanti sisa kegiatan anggaran bisa menjadi silva atau di saving sebagai saving BLU. Baru berikutnya menjadi PTN BH. Bayangkan ini IAI Cirebon, begitu lahir langsung PTBH. Kurang hebat apa? Harus disyukuri ini kebebasan otonomi yang sangat luar biasa. Jadi selalu ada kelebihan, yang menurut saya menjadi modal sosial mengembangkan kampus ini. Tetapi memang bagaimanapun kita harus punya rambu-rambu yang lebih tegas. Bagaimana mengelola pendidikan tinggi ini dengan kekhasan yang rambu-rambunya itu mau tidak mau memang rektor dan jajaran yayasan harus mengawal dari sisi quality assurance, jaminan mutunya. Kita tahu ini menjadi sangat penting karena rambu-rambu mutu itu tidak ada beda antara negeri swasta. Misalnya kalau ada di sini buka prodi S2 PAI yang dibicarakan, itu semua standarnya, standar dosen, standar sarpras, standar akademik lainnya yang 9 standar dalam instrumen PT itu tidak satu pun bisa dikurangi, sama. Makanya ada yang udah di perguruan tinggi swasta nggak perlu juga inferior karena Anda itu sama dengan perguruan tinggi negeri. B di sini kalau di sebelahnya saya negeri itu C, Anda lebih unggul. Kalau di sana B sini B, itu berarti Anda equal, sama. Bahkan mungkin di sini lebih banyak oleh Pak Ketua Pembina Yayasan Pak Rektor ini banyak syafaatnya kan? Dibanding negeri kan? Betul kan? Betul kan diakui oleh para mahasiswa? Syafaatnya bukan syafatul subro, syafatul kubro. Macam-macam syafaatnya. SPP misalnya bisa dicicil sampai tamat. Baru tamat ngambil ijazah baru harus bayar SPP. Di negeri nggak bisa. Di negeri begitu masuk semester registrasi bayar apa risikonya? Mengapa negeri begitu? Karena negeri itu setiap semester harus dilakukan evaluasi dirjen berapa yang masuk nih. Nanti akhir tahun diperiksa lagi. Nah, itu dilaporkan ke pemerintah dan diaudit oleh dirjen, BPK macam-macam. Nah, kalau kita mungkin tidak pernah diaudit. Mengawasnya kan orang internal. Diaudit apa ya? Audit-auditan lah ya. Tapi kalau negeri itu nggak bisa. Temuan mengembalikan ke negara. Bahkan bisa menjadi sanksi hukuman pidana segala macam. Nah itu kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak ada dalam perguruan tinggi negeri yang tadi semua mekanismenya serba fleksibel. Nah karena itu Pak Rektor, salah satu yang tadi disampaikan
kita akan membuka pasca. Saya kira ini sesuatu yang sifatnya memang harus menjadi tujuan utama. Kampus itu bagaimanapun juga harus baik dari jumlah prodinya maupun pengembangan akademik dan non akademik lainnya. Tinggal yakinkan kepada kami, kepada direktorat, kepada asesor, bahwa memang pertama dosennya cukup, itu nomor satu. Yang kedua dosennya linier. Jadi kalau misalnya prodinya PAI, maka doktornya 5 minimal itu semua harus dokter PAI. Kalau itu sudah masuk itu baru syarat-syarat pokoknya. Jadi ada istilah yang sifatnya arkanul khos, hukum yang pokok. Nanti juga yang sifatnya nanti arkanul amnya. Kan kawan seringkali ini para kaprodi di sini, kalau Anda masukkan dokumen ke aplikasi Diktis itu, begitu muncul ada anunya, kan ada laporannya, tahap 1, tahap 2, tahap berapa gitu. Lalu dikasih terang biasanya dokumen lengkap. Mari saya terangkan di kampus yang lain. Ketika aku memberikan informasi pada kita dokumen lengkap harus dimaknai, ya, harus dimaknai oleh pihak pengusul. Itu baru lengkap secara normatif, secara casing. Casing itu kira-kira gini. Jadi kalau Bapak memasukkan dokumen, jumlahnya yang harus dimasukkan 5, lalu kemudian 5 sudah masuk, itu berarti secara kuantitatif legal formal sudah terpenuhi. Tapi kita belum melihat secara konten. Kontennya dibuka, apakah kelima-limanya itu isinya sesuai dengan standarnya. Nah, yang buka konten itu bukan direktorat, kami menugaskan asesor. Saya ambil contoh yang paling gampang gini. Misalnya ada seseorang mau nyalon rektor, itu kan dibutuhkan surat keterangan kesehatan. Begitu diupload ya udah bisa surat keterangan kesehatan. Lalu oleh asesor cek ini kesehatan yang dimaksud dikeluarkan oleh dokter pemerintah atau dokter swasta. Ternyata begitu dicek dokter swasta. Nah, ini contoh. Begitu dinilai berarti tertolak karena mestinya adalah dokter pemerintah. Tapi di aplikasi dinyatakan lengkap karena sudah masuk surat kesehatan. Itu contoh saja. Itu yang menyebabkan mengapa proses pengusulan prodi itu butuh waktu. Tidak bisa kita ada syai'an ayyakula lahu, tidak bisa. Kalau dimasukkan hitungan bulan, minggu, tiba-tiba udah keluar, tidak bisa. Butuh waktu yang sangat. Belum lagi kemudian masih harus diberikan penilaian lagi oleh asesor PT, belum lagi kemudian nanti akan direvalidasi, belum lagi kemudian melibatkan berhukum dan seterusnya. Teman-teman yang selama ini punya informasi terkait pengalaman seperti itu harus sampai pada pihak-pihak yang selama ini minta informasi, terutama Kaprodi ya. Jadi ini penting diseminasi informasi dan sosialisasi ini supaya kita punya informasi yang utuh terkait dari usulan prodi. Tapi secara umum kalau sekalian khususnya Pak Rektor dan jajaran, kami tentu mendukung penuh ya usulan prodi S2 di IAI Cirebon. Tentu saja jumlah mahasiswa yang sudah 1000 lebih ini butuh kelanjutan, ya, butuh kelanjutan alumninya agar ke depan juga bisa masuk di kampus yang dicita-citakan ini di IAI Cirebon, dan ke depannya lagi tentu harus berkembang dan berkembang lagi supaya minat masyarakat khususnya di lingkungan Cirebon punya banyak opsi. Semakin banyak kampus yang buka prodi tertentu, terutama pasca, itu nanti akan banyak opsi. Distinksinya apa? Kalau saya masuk kampus A, distinksinya apa? Kalau masuk kampus B, distinksinya apa? Kalau kampus C dan seterusnya, distinksinya apa? Ini memberikan peluang pada masyarakat untuk memilih distingsi-distingsi itu, yang pada gilirannya nanti kemudian kita akan mendapatkan informasi yang lebih, termasuk kalau kemudian kalau di situ berapa sih SPP-nya sekian, tapi bayarnya susah. Kalau itu saya pinginnya yang bayarnya mudah, tapi jangan pernah berpikir kalau perlu saya tak usah bayar, jangan. Kalau ada kampus yang
malah masuk gak usah bayar, perlu diragukan kampus itu. Masa kampus gak usah bayar, operasional kampus dari apa? Apalagi kemudian kampus yang memprovokasi masuk malah justru diberikan apa? Insentif. Kalau biasa kan itu ketat ya, tapi kan insentif kan lain lagi. Karena di tingkat pendidikan tentu ada Pak, bukan pendidikan tinggi sih, tingkat jenjang di bawah yang masuk kasih seragam, itu kan agak aneh kan? Gimana itu bisa kasih seragam? Masuk tapi kasih seragam, ternyata kan dari sumber-sumber yang diulang dari sumber-sumber yang kadang-kadang dari bantuan. Nah, harus sekalian, ini kalau lihat temanya ini unik ya, temanya itu kiat sukses. Kiat sukses tata kelola kampus khususnya di Cirebon untuk PTKS pada umumnya. Di revolusi industri yang selanjutnya sudah kita pahami, era revolusi industri ini kan era yang tantangan kita sangat kompleks. Dan ini berlaku tidak saja dosen, tapi juga mahasiswa. Kalau kemarin semua kita kuliahnya masih dengan cara daring, online learning, itu semua kita sebenarnya memang perlu melakukan reevaluasi, maksudnya melakukan evaluasi ulang. Banyak yang menyebut bahwa kurang efektif, bahkan beberapa pakar menyebut terjadi learning loss, kehilangan pembelajaran, khususnya pada jenjang pendidikan dasar menengah. Karena pendidikan dasar menengah ini kan ternyata begitu belajar pakai online, pakai HP ini Pak, anak-anak kita itu justru lebih rajin buka HP-nya untuk kepentingan-kepentingan yang bukan belajar. Sekarang anak kita tuh lebih pandai buka YouTube hiburan daripada untuk belajar. Ini kan tantangan. Maka tidak sedikit anak-anak kita yang kemudian sekarang ini sudah gandum, atau dalam bahasa lain itu kecanduan. HP menjadi sesuatu yang sifatnya kebutuhan mutlak. Kalau tadinya kan mendukung saja. Kalau kita semua bapak-bapak ini saya sudah sangat paham, kita semua juga sudah kecanduan udah lama kan. Apa baru kecanduan kita udah lama kan? Bapak ini kan kalau kehilangan HP 5 menit saja udah semua jadi masalah. Di mana HP saya tadi, anaknya dimarahi, ibunya dimarahi, istrinya seminggu gak pulang dibiarin. Tapi dah HP 5 menit gak ketemu itu ribut itu. Sekarang anak-anak kita pada jenjang dasar menengah udah kayak gitu. Ini contoh yang disebut dengan learning loss. Nah, ini bahaya dari sisi bagaimana menggunakan HP tidak sesuai dengan fungsi. Tapi kita yang perguruan tinggi masih beruntung. Kita yang mahasiswa, mestinya kita sudah bisa bedakan antara kepentingan HP sebagai instrumen komunikasi di satu hal, satu sisi. Di satu sisi yang lain, ini bisa kita jadikan sebagai masuk diri lalu. Ini sumber ilmu. HP ini, teknologi ini sumber ilmu. Jadi kalau dulu orang menyebut teacher centered, lecturer centered, lalu kemudian belum menjadi student centered, sekarang dua-duanya itu enggak. Orang sekarang menyebutnya HP centered, smartphone centered. Jangan-jangan dosen di mata para mahasiswa itu sudah dianggap gak diperlukan lagi. Kalau datang malah bukan malah memberikan ilmu, malah kerjanya marah dulu. Itu kalau datang tugas dulu. Artinya Anda itu gak jadi idola lagi oleh para mahasiswa. Idolanya mahasiswa itu sekarang belajarnya gurunya mahasiswa yang smartphone. Hati-hati, sudah terjadi pergeseran di era revolusi industri ini. Yang tadinya guru menjadi idola, dosen menjadi idola, sekarang idolanya para mahasiswa itu adalah HP, smartphone. Nah, tantangan seperti itu jawabannya apa? Berarti dari personal harus menjadi impersonal. Dari yang tadinya kita ini pendekatan orang menjadi non orang, maka dosen kita semua harus bertransformasi from personal
to impersonate. Caranya gimana? Caranya Anda harus menyulap diri Anda menjadi HP. Paham yang saya maksud para menuliskan para dosen? Berarti kita semua harus mewujud, merubah diri, move on, ya, dari yang tadinya kita serba mewujud yang sifatnya fisikly menjadi non fisik. Isilah ruang-ruang HP ini menjadi kita di dalam gagasan, pikiran, karya akademik, riset, pengabdian masyarakat, metodologi pembelajaran, semuanya harus kita isi. Itu cara mengatasi learning loss ini. Era ini kita tidak mungkin oleh ke belakang. Tidak mungkin kita akan mengembalikan era revolusi industri kembali seperti kita kuliah dulu, Pak Rektor. Pak Rektor, saya dan beberapa yang usianya sekarang 50-an ke atas, dulu kuliah kita itu full luring, sumber ilmunya yang paling utama adalah al-diktatur, ya kan? Pokoknya diktatur buku sucinya para dosen kita pada saya itu. Jadi sampai-sampai kalau kita gak referensi diktat itu bisa urusan soal nilainya sepanjang urusan. Tapi kita juga maklum zaman itu teknologi belum berkembang. Dosen kita menusul diktat juga gak gampang. Sumber ilmu beliau dituangkan di dalam diktat itu semua jadi wajar. Pada era itu sangat wajar. Ya, tahun 70-an apalagi 60-an, kalau sumber referensi utama dosen itu diktat. Dan kita sebenarnya dibantu. Kita waktu itu terbantu karena untuk mendapatkan buku-buku yang otoritatif, buku yang asli itu tidak mudah. Dosen kita itu punya koleksi, punya jaringan dengan dosen-dosen sebelumnya, lalu beliau tuangkan di diktat. Kalau kita sekarang masih menjadikan sumber itu utama diktat, itu berarti tinggal cepat atau lambat kita bersiap-siap akan ditinggalkan mahasiswa. Maka sekali lagi, tantangan kita sekarang tidak mungkin kita nolak ke belakang. Karena era revolusi industri ini, kalau istilah saya ibaratkan orang naik kereta stasiun Cirebon atau naik pesawat. Pesawat itu kalau terbang nunggu penumpang atau kita nunggu pesawat? Pesawat kalau terbang, penumpang nunggu pesawat atau pesawat nunggunya penumpang? Penumpang nunggu pesawat. Makanya kita itu suruh check-in biasanya 1,5 jam atau 1 jam sebelum boarding. Dan nanti diumum 3 kali. Panggilan terakhir, this is final call for the passengers of Pak Rektor. Flight number bla 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 bla. Please boarding in the gate bla bla bla. Sampai 3 kali dipanggil dan muncul. Apa yang terjadi? The plane with or without you will taken off. Dengan atau tanpa kita itu pesawat akan terbang. Revolusi industri juga kayak gitu. Kita mau masuk di era online, kita akan terikut. Kita tidak masuk, online akan tetap jalan. Era digital akan tetap jalan. Era cybernya akan tetap jalan. Kampus ini gabung atau tidak gabung, adaptif atau tidak adaptif, era digital akan tetap jalan. Maka jawabannya just only one, we have to join this era. Kita harus gabung dengan era ini, bukan dia. Yang sedang kita lakukan sekarang ya, ada live streaming, bagian dari respon terhadap era digital. Beberapa yang nggak bisa hadir di situ, mereka bisa mengikuti dengan baik, apakah lewat YouTube, segala macam. Saya juga lewat jaringan internet. Ini contoh betapa tantangan ini tidak bisa lagi kita mundur ke belakang, menoleh ke belakang, karena era ini kita sudah harus menatap ke depan. Nah, tantangan semua terutama para dosen adalah mengadaptasi kebutuhan. Bagi mahasiswa, prodi-prodi kita masih banyak konvensional, itu kita akui. Hasil riset mengemukakan ada top 10 kecenderungan formasi pekerjaan yang top 10 itu sifatnya anomali.
awang wali. Sifatnya itu adalah tidak pasti, keganjilan. Jadi kalau selama ini kan kita punya prodi yang sifatnya konvensional. Jadi prodi konvensional ya PAI, TGNI, PAU, apa lagi? Asia macam-macam yang jumlahnya 53-an gitu, kayak 38. Itu yang kita rancang dalam konvensional. Tapi faktanya di luar sana user kita ini, para pengguna alumni kampus termasuk ISM ini, mereka sudah butuh alumni yang tidak konvensional. Mereka butuh alumni yang sifatnya unkonvensional. Apa misalnya? Saya sering contohkan di beberapa tempat. Sekarang Bapak sekalian, mengapa YouTuber lebih laku daripada guru PAI? Semua orang buat YouTube. Saya yakin gajinya Pak Rektor tidak lebih tinggi daripada YouTuber. Gajinya Dirjen agak lebih tinggi daripada YouTuber. Bayangkan itu adalah peluang besar yang baru yang itu nggak pernah kebayangkan sebelumnya. YouTuber loh, prodinya apa? Mata kuliahnya apa? Nggak ada. Ini hanya terjadi di era anomali yang kita sebut revolusi industri. Nah kita kalau gitu mau nggak mau, si mahasiswa calon alumni kita itu harus kita berikan kompetensi tambahan tentang IT, tentang kompetensi di bidang YouTube, podcast, supaya mereka juga familiar, sehingga suatu ketika meskipun dia dosen PAI, dia juga bisa merancang media pembelajaran berbahasa IT yang bagus yang kemudian bisa masuk ke dunia YouTube. Kira-kira seperti itu. Meskipun dia itu di bidang PAUD, bisa merancang pembelajaran untuk anak-anak usia dini yang diminati anak-anak pada usia di era digital ini. Kira-kira seperti itu. Sehingga adaptif itu menurut saya harus masuk ke sana. Apalagi yang kemudian juga belakangan menjadi tren dan itu tidak ada jurusan, yakni ini disebut dengan analytic thinking, computational thinking. Nggak ada sebelumnya. Sebuah istilah yang belakangan kita kenal. Bayangkan kampus ini kalau kemudian kita hanya berpikir konvensional, bukan hanya swasta, negeri sekalipun, tantangannya sama. Tapi untungnya, ya, saya dapat informasi yang menggembirakan dari Bapak Nas dan istri saya komunikasi dengan saya di beberapa forum. Alumni PTKI itu sekali, alumni PTKI itu kalau saya sebut PTKI itu bukan hanya negeri, itu serapan alumni kita itu lebih besar daripada PTU. Di atas 60% alumni PTKI itu justru terserap oleh dunia kerja. Ini kita harus bersyukur. Pak, itu dunia kerjanya apa? Ya, macam-macam. Ada yang menjaga masjid. Menjaga masjid jangan gampang ya. Marbot itu jangan gampang. Dari mulai adzan sampai khotib. Ya. Nah, ini kita ini ternyata sama alumni masjid kan. Alumni menjaga masjid, jangan menganggap remeh menjaga masjid. Ya. Ya. Ternyata barokahnya luar biasa, bisa jadi rektor, bisa jadi PhD, bisa jadi profesor. Kita ini loh. Dan serapan kita tuh salah satunya itu guru TKTPA, penceramah, macam-macam. Dan kita alumni PTK itu alumni yang paling siap pakai tuh hal-hal seperti itu, layanan masyarakat seperti itu. Ada bandingkan, misalnya alumni sebelah ya, udah bingung. Misalnya alumni SH, bisa nggak kira-kira sini? SH, bisa nggak? Nggak bisa. Sementara pertanyaannya, apa setiap tahun ada penerimaan hakim? Kalaupun ada, berapa formasi hakim? Berapa formasi pengacara? Kita beruntung prodi PTKI dari sisi serapan alumni. Jadi saya sampaikan beberapa kali berapa. Karena masalah itu masalah religius yang butuh orang-orang yang terampil di bidang agama. Nah, sementara sebelah tadi karena basisnya itu harus linear kan. Kalau nggak jurusan itu mereka nggak mau. Sementara mereka tidak punya potensi agama, maka potensi untuk masuk dunia kerja yang kita berikan jadi sulit. Untungnya kita punya kompetensi tambahan di bidang agama. Jadi kita ini beruntung, sekali lagi beruntung, alhamdulillah. Rata-rata alumni PTKI
itu terserap di dunia kerja meskipun tidak linier. Maka saya pernah sampaikan di forum debat PT waktu itu di rapat Dewan Eksekutif PT, tolong instrumen debat PT itu jangan lagi alurnya harus linier. Sebab kalau linier itu nggak ada jaminan bisa linier. Sarjana hukum tidak bisa jadi hakim, sarjana teknik tidak juga bisa jadi seorang arsitek. Nah mungkin kalaupun iya itu formasinya terbatas. Akhirnya karena nggak linier nilai akhirnya jadi rendah. Sudah saya sampaikan terlalu juga di beberapa forum. Jadi saya mengkritisi instrumen Bank PT itu yang mengharuskan alumni itu linier. Misinya sebenarnya ini salah satunya agar alumni B3 dapat peluang yang lebih besar sekaligus akreditasinya lebih baik. Karena kalau basisnya linier memang dan realitasnya begitu. Ya tadi contoh dia alumni PAI atau YouTuber linier kan? Tidak, tapi realitasnya gajinya lebih gede. Masa yang lebih gede gajinya lalu dan nilai PT-nya rendah gara-gara tidak linier? Ada masuk akal. Dan inilah era yang orang tidak hanya bisa mengandalkan ijazah yang linier. Dan ini tidak pernah kebayang oleh kita. Dulu dikit-dikit orang tua aku kuliah 7 juta nanti menjadi ini. Hari ini nggak bisa begitu. Hari ini nggak bisa begitu. Hari ini bidang Anda apa? Anda butuh namanya kompetensi tambahan. Anda butuh kompetensi life skill. Keterampilan hidupnya Anda pilih apa? Selain bidang Anda. Nah itu yang kemudian mereka akan punya peluang, akan punya opsi yang lebih banyak. Dan biasanya masyarakat atau user akan memilih Anda karena ibarat supermarket Anda itu punya beberapa layanan yang lebih dari satu. Saya juga punya ini Pak, saya juga punya ini Pak, saya juga punya ini Pak. Sehingga user kalau gitu orang tidak lihat Anda jurusan apa, alumni apa. Anda lihat pilihan Anda banyak, kompetensi Anda banyak, dan kemudian pada akhirnya pilihan pasti jatuh Anda. Tapi kalau pilihan Anda dalam diri Anda hanya satu pun kompetensinya masih belum rata-rata, ini orang akan mikir. Para mahasiswa menjadi penting, saya kira saya ingatkan, mumpung masih di bangku kuliah, perbanyak kompetensi, perbanyak keterampilan, life skill, dan itu tidak selalu harus dari kampus, ya. Bisa dari berbagai tempat, lembaga khusus, dan lainnya. Bapak sekalian sekalian yang saya cintai, tentu kampus seperti yang tantangan yang tidak ringan adalah bukan cuma menjawab masa kini, tapi yang lebih berat adalah menjawab masa depan. Dan menurut saya beberapa kali memberikan kaidah, kampus itu bicara al-an huwal al-an itu sudah terlambat. Today is today itu sudah terlambat. Apalagi bicara today is yesterday. Bicara hari ini untuk hari ini sudah terlambat. Apalagi bicara hari ini adalah kemarin. Nah, kampus yang mampu membaca masa depan adalah bicaranya today is tomorrow. Al-an huwal ghadan. Hari ini adalah esok. Para mahasiswa yang kita sudah di mereka ini siapkan untuk masa pada 5 tahun yang akan datang. Bukan hari ini. Untuk 5 tahun yang akan datang sudah harus kita baca tantangan 5 tahun ke depan tuh. Berarti mulai modifikasi kurikulumnya, modifikasi pembelajarannya, kompetensi tambahannya. Itu untuk 5 tahun yang akan datang, karena mereka sedang kuliah hari ini, tapi mereka tamat 5 tahun yang akan datang kalau baru masuk tahun ini. Kalau kampus rutin business as usual, maka sesungguhnya kita sedang menciptakan calon-calon alumni yang kemudian bermasalah di masa depan. Tapi saya yakin kampus ini sudah sangat futuristik. Terlihat dari keinginannya untuk buka S2, gambaran ingin menjawab masa depan.
Dan saya doakan semoga semua ikhtiar dan usahanya mendapatkan kemudahan di Allah Subhanahu. Saya kira itu saja beberapa hal kata kunci yang disampaikan karena kita juga sudah terakhir dengan kampus IAIN Cirebon siang ini. Terima kasih atas atensi kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Walaupun bila itu berdaya wa inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab sebelumnya. Mohon maaf kepada para hadirin, baik dosen maupun mahasiswa, beliau tidak berkenan untuk ada tanya jawab. Oleh karena itu saya simpulkan dari hasil apa yang disampaikan oleh beliau, Bapak Direktur, bahwasanya yang pertama, sebagai mahasiswa di TTKIS ini jangan pernah merasa inferior meskipun kita bukan kuliah di kampus negeri, tapi kita tetap harus pede bahwasanya kita bisa bermutu sebagaimana kampus alumni kampus negeri. Yang kedua yaitu kita butuh semacam keterampilan, life skill tambahan, dan memperbanyak semakin banyak kita life skill atau keterampilan yang kita miliki akan semakin bisa kita diserap oleh tenaga kerja, peluang kerja kita akan semakin luas. Kemudian yang ketiga, kita harus berpikir futuristik, berbicara masa depan, jangan sampai kita berbicara masa lalu, karena masa depan lebih cerah dan masa lalu biarkan kita buang terlalu saja. Mungkin saja dari kami, mohon maaf jika saya bila ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat karena memang waktu yang telah membatasi kita. Marilah dari saya terima kasih atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.